Selamat malam, para pendengar Misteri Malam. Seperti biasa, saya akan membawa kalian ke dalam kisah yang tak hanya menyeramkan, tetapi juga menyisakan tanya. Benarkah dunia yang kita tempati ini hanya dihuni oleh manusia? Atau ada sesuatu yang mengintai dalam gelap, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan dirinya? Malam ini, saya akan menceritakan kisah tentang teluh, ilmu hitam yang dikenal sebagai kutukan yang dikirimkan dari kejauhan. Korbannya bisa saja orang biasa tak menyadari bahwa maut sedang mendekat. Kisah ini datang dari seorang pria bernama Dimas. Dimas, seorang pria berusia 30-an, hidup sederhana bersama istrinya, Rina, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Mereka baru saja menikah dan sedang menanti anak pertama mereka. Kehidupan mereka bahagia hingga suatu malam semuanya berubah. Rina, yang tengah hamil 5 bulan, mulai merasakan gangguan aneh. Setiap malam, ia mengalami mimpi buruk yang sama. Seseorang berdiri di ujung ranjang mereka. Sosoknya samar, wajahnya gelap seperti bayangan. Sosok itu tidak berbicara, hanya menatap dengan mata yang kosong dan mengerikan. Pada awalnya, Dimas mengira itu hanya mimpi biasa, efek dari kehamilan Rina. Tapi gangguan itu semakin menjadi-jadi. Suatu malam, Dimas terbangun karena suara Rina yang merintih kesakitan. Ia melihat istrinya terbaring dengan mata melotot, keringat bercucuran, tangannya mencengkeram perutnya. "Ada yang menusuk perutku," bisik Rina. Suaranya hampir tak terdengar. Panik, Dimas segera membawa Rina ke rumah sakit. Dokter mengatakan tidak ada masalah medis, tetapi bayi mereka tampak melemah. Namun, yang paling mengerikan adalah apa yang ditemukan oleh dokter di dalam perut Rina. Seutas benang hitam terikat di sekitar janin mereka. Dokter tidak bisa menjelaskan bagaimana mungkin ada benang di dalam kandungan Rina. Tapi bagi orang-orang tua di desa, ini adalah tanda yang jelas. Rina telah terkena teluh. Kutukan tanpa wajah dikirim oleh seseorang yang memiliki dendam. Dimas tak bisa tinggal diam. Ia mendatangi seorang dukun tua bernama Mbah Wiryo yang dikenal sebagai orang pintar di desa itu. Mbah Wiryo hanya memejamkan mata dan merapal doa sebelum akhirnya berkata, "Ada seseorang yang tidak menginginkan keluargamu bahagia, Mas Dimas. Ini bukan kebetulan. Istrimu telah dikirim teluh, dan jika tidak dihentikan, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi." Dimas yang tak pernah percaya hal mistis, kini tak punya pilihan selain mengikuti saran Mbah Wiryo. Ia diberi beberapa benda pelindung, garam, bunga kenanga, dan telur ayam hitam untuk diletakkan di sekeliling rumahnya. Namun, malam itu juga, teror datang lebih nyata. Sekitar pukul 2 pagi terdengar ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Dimas yang sudah waspada mengintip dari balik jendela, tapi tidak ada siapa-siapa. Tok, tok, tok. Kali ini suara itu terdengar dari belakang rumah. Dimas menggenggam pisau di tangannya dan berjalan ke arah dapur. Perlahan ia membuka pintu belakang. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Samar-samar, ia melihat sesuatu berdiri di bawah pohon mangga tua. Seorang wanita dengan rambut panjang menjuntai, tubuhnya kurus kering, wajahnya penuh luka seperti terbakar. Ia tersenyum ke arah Dimas. Tiba-tiba, wanita itu membuka mulutnya lebar-lebar, lebih lebar dari yang seharusnya mungkin bagi manusia. Dari dalamnya keluar suara tawa mengerikan yang menggema di seluruh halaman. Dimas langsung membanting pintu dan berlari ke kamar. Ia menemukan Rina menangis ketakutan. Di dinding kamar mereka muncul goresan seperti cakaran membentuk satu kata, mati. Keesokan paginya, Dimas kembali ke rumah Mbah Wiryo. Kali ini, sang dukun tidak berbasa-basi. "Kita harus melakukan ritual penolakan. Jika tidak, bukan hanya bayimu yang akan hilang, tapi kau dan istrimu juga." Malam itu, Mbah Wiryo melakukan ritual di halaman rumah Dimas. Api dinyalakan, mantra-mantra dibacakan, dan telur ayam hitam dipecahkan. Dari dalam telur itu keluar cairan hitam kental seperti darah busuk. Tanda bahwa teluhnya sangat kuat. Tiba-tiba terdengar jeritan panjang dari arah rumah. Dimas berlari masuk dan menemukan Rina pingsan di lantai. Di sekelilingnya, ular-ular kecil merayap keluar dari bawah kasur. Mereka menggeliat sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Setelah ritual selesai, gangguan itu berakhir. Rina melahirkan dengan selamat beberapa bulan kemudian. Namun, yang tak pernah bisa Dimas lupakan adalah pesan terakhir dari Mbah Wiryo sebelum ia pergi. "Orang yang mengirim teluh ini masih ada di sekitarmu. Ia gagal kali ini. Tapi jangan pernah merasa aman, karena kebencian tidak bisa dihentikan. Hanya ditunda." Dimas dan Rina akhirnya pindah dari desa itu, tetapi hingga hari ini mereka masih tidak tahu siapa yang menginginkan mereka celaka. Dan pendengar Misteri Malam, bagaimana dengan kalian?
Mungkinkah ada seseorang di luar sana yang menyimpan dendam terhadapmu dalam diam? Karena dalam dunia ilmu hitam, pembalasan tidak selalu datang dalam bentuk yang bisa kau lihat.